ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para mahasiswa yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu hadis, pelajaran yang ke-9. Baik. Hadisnya, Anda bacakan dulu hadisnya. Sudah dibuka semuanya? Oke, hadis ke-9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, Syekh Imam Ahmad Ghazi. Ustaz. Baik. Ad-Dars at-Tasi'. Pelajaran ke-9. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ista'dzana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu qala bi'sa akhul 'ashirati wa bi'sa ibnul 'ashirati. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. رواه البخاري ومسلم. Baik, Ana ulangi sekali lagi. Sekalian kasih anak kasih tanda baca biar enak bacanya. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال -2 بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة -2 يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -2 يا عائشة متى عهدتني فحاشا tanda tanya, tanda seru. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. Minta izin. Meminta izin. Iya, meminta izin. Apa Ustaz? Masdarnya Ustaz. Ista'dzana. Ta'dinu apa berarti Ustaz? Masdarnya isti'dzan. Ista'dzana yasta'dzinu isti'dzanan. ومستأذنا فهو مستأذن وذاك مستأذن. استأذن لا تستأذن. Wazannya apa Ustaz? Wazannya Ustaz? Istaf'ala. Istaf'ala ya? Wah, nyampur nih langsung ke bahasa Arab. Belajar sih sedikit. Baik, nomor 2, falamma ra'ahu, maka ketika dia melihatnya. Maka ketika dia melihatnya, dia di sini maksudnya Rasulullah. Nya di sini adalah orang itu yang minta izin kepada Rasulullah. Bisa.
Bisa dari apa seburuk katanya? Ustaz? bisa artinya seburuk-buruknya. Lawannya ni'ma. Oh, buruk. Ya, buruk. Dia itu fi'il madhi, dia termasuk fi'il apa sih namanya? Dia fi'il itu intinya. Tapi nggak ada fi'il mudhari. Ba'dal iman. Hah? Bisalismul fusuqu ba'dal iman. Ya, Salis ayat gorib. Ya, bisalismul fusuqu ba'dal iman. Terus ada lagi bisa dalam Al-Quran. Intinya bisa itu lawannya ni'mah. Kalau ni'mah sebaik-baiknya artinya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya setelah bisa itu fi'il madhi bentuknya. Tapi dia nggak punya fi'il mudhari, nggak punya fi'il amr. Jadi setelah bisa, itu setelahnya adalah fa'il. Wabi'sal masir. Iya, wabi'sal masiru. Ya kan? Makanya dia harokatnya dhammah, marfu'. Sama kayak ni'mal maula wa ni'man nasiru. Ni'mah sama artinya sebaik-baiknya. Jadi bisa seburuk-buruknya. Akhul ashirah artinya saudara sekabilah. Saudara sekabilah, betul. Al-ashirah artinya keluarga, ya kabilah begitu ya, keluarga besar. Saudara sekabilah. Nomor 5, tatallaqa. Hah? Komunitas bisa juga. Komunitas. Kalau komunitas itu nggak ada ikatan keluarga. Oh, ini ada ya? Iya. Kalau komunitas kan umum dia. Bisa keluarga, bisa bukan. Kalau asyirah itu ikatan keluarga. Tatallaqa artinya berseri-seri. Ya, berseri-seri. Ini fi'il madhi juga. Tatallaqa. Makanya disebutkan dalam hadis gimana? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Ya. Nomor 6, inbasata wa imbasata, dan senang. Imbisat artinya senang, bahagia. Ya. Ya. Lapang juga bisa. Artinya merasa lapang artinya. Hati itu merasa lapang. Imbasata artinya sebenarnya artinya terbentang. Tapi kalau sifat jadinya ya merasa lapang, bahagia. Gak ada beban ya Ustaz? Ya. Intalaqa artinya bertolak atau pergi. Nomor 7 itu intalaqa. Intalaqa. Baik. Nomor 8. Ahid tini. Engkau mendapatkan saya. Tapi ini maknanya lebih spesifik. Kalau ahida itu artinya ahida ilaina. Ya, ahida misalkan ahid tuka misalkan shadiqan. Saya selalu mendapatkanmu berkata jujur. Ya, berkata jujur. Jadi ahida ini lebih kayak bukan hanya sekedar mendapatkan, tapi selalu begitu loh. Ada semacam apa namanya? Keselaluan. Apa sih bahasa Indonesianya? Always ya Ustaz ya. Ya. Jadi kayak seseorang yang sudah selalu bersama, jadi tahu seluk-beluknya, tahu baik buruknya. Nah, iya. Jadi bahasanya pakai ahida. Soulmate. Ya. Ahid tini fahasyan. Kapan kamu pernah mendapatkan saya? Ahiti ini kan perempuan, karena Aisyah lawan bicaranya kan. Ini saya. Ini sini maf'ul bihi. Nomor 9, manzilatan, kedudukan. Manzilah.
Nazala ya Ustaz, kata itu. Ya. Baik, nomor 10. Ditinggalkan Ustaz. Tarakahun nas. Tahu. Taraka artinya meninggalkan. Ini kalau Anda terjemahkan dulu per kata dan letterlek sesuai dengan bentuk katanya. Taraka artinya meninggalkan. Hu artinya dia. Anas artinya manusia. Manusia meninggalkannya. Manusia meninggalkannya. Nasnya di sini fa'il. Jadi meninggalkan manusia. Manusia meninggalkannya. Nomor 11. Ittiqa'a. Ittiqa'a di sini bentuknya maf'ul li ajlihi. Jadi untuk menjauhi. Untuk menjauhi. Untuk menghindari. Mencegah bisa kok Ustaz? Hah? Mencegah. Untuk mencegah ya. Ya pokoknya yang semisal itulah. Untuk mencegah. Dari kata wiqayah ya benar. Ittiqa'at ya ittakhadha wiqayah. Ittaqa yattaqi ittiqa. Wattaqu fitnata wattaqu Natal lilladzi fitnatan la tusibanna begitu artinya. Roja'ah ketahuan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Betul Ustaz, juz 28 itu. Bukan juz 28. Saya ingat khosohnya aja. Bukan Ustaz. Itu mah khassah, itu mah wa yu'thiruna ala anfusihim itu baru juz 28. Wattaqu fitnatan nar bukan. Fitnatan lati bukan juz 28. Baik, syarrihi. Burukan. Ini bentuknya mudhaf ilaih. Keburukan ya Ustaz. Keburukannya artinya. Syarrun keburukan, syarruhu keburukannya. Syarrihi. Jadi syarri ma huwa lahu. Hah? Dan Niro ini jebak-jebak doang Ustaz Roy. Enggak. Baik. Kosakata udah ya? Ada yang belum jelas kosakata? Udah. Baik. Maksudnya minta izin bertamu. Kepada Nabi. Udah. Falamma ra'ahu, maka ketika Rasulullah melihatnya, qala, beliau berkata, sudah? Saudaramu. Bisa akhul ashirah wa bisa ibnul ashirah. Dia seburuk-buruknya saudara sekabilah dan seburuk-buruknya anak atau anak kabilah. Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Intinya dia orang yang buruk lah. Udah? Ashirah ini disebutkan dalam Al-Quran. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Surat apa itu? Falamma jalasa, maka ketika orang itu duduk, falamma jalasa, ketika orang itu duduk, tatallaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri-seri di mukanya, di muka orang itu. Tatallaqan tadi berseri-seri, ya kan? Di wajhihi, di muka itu. Wambasata ilaihi, dan merasa senang kepadanya. Falamma intalaqa ar-rajulu,
ketika orang itu pergi, falamma ketika intalaqa pergi, ar-rajulu orang itu. Ketika orang itu pergi, qalat lahu Aisyah, berkata kepadanya Aisyah. Aisyah berkata kepada Rasulullah maksudnya. Aisyah berkata kepadanya, kepada Rasulullah. Titik 2, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Hina ra'aita ar-rajula qulta lahu kadza wa kadza. Ketika engkau melihat orang itu, engkau berkata kepadanya ini dan itu. Hina, apa Ustaz artinya hina? Hina ketika. Hina ra'aita. Jika Hina ya? ketika. Oh, ketika. Jika pada waktu. Hin itu artinya waktu sebenarnya. Hana artinya apa? Hana yahin. Hana yahin, ya. Hana waktu zuhri. Kalau orang Arab Saudi ngomong sekarang itu al-hin. Bukan al-an Ustaz. Al-an juga itu bahasa fusha. Bahasa al-hin juga bahasa fusha, cuman maksudnya mereka sering ngomong al-hin. Hina ra'aita ar-rajula qulta lahu kadza wa kadza. Ketika engkau melihat orang itu, engkau berkata ini dan itu. Tsumma tatallaqta fi wajhihi. Lalu engkau berseri-seri di depan mukanya. Tsumma lalu tatallaqta engkau berseri-seri fi wajhihi di depan mukanya. Wa ambasatta ilaihi dan engkau senang kepadanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, mata ahidtini fahasyan, kapan kau pernah mendapatkan saya sebagai orang yang suka berbuat keji atau berkata-kata keji atau berperilaku keji. Ya. Kapan? Mata artinya kapan. Ahid ini engkau mendapatkan saya. Fahasyan sebagai orang yang suka berkeji-keji. Yang tanya Rasulullah kepada Aisyah kan ya Ustaz? Iya, ini pertanyaan Rasulullah kepada Aisyah. Jadi pertanyaan sekaligus pernyataan begitu loh. Makanya tanda tanya, tanda seru dan tanda tanya. Oke, lalu Rasulullah melanjutkan, inna sesungguhnya syarran nasi seburuk-buruknya manusia. Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia indallahi di sisi Allah. Manzilatan kedudukannya. Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Man tarakahun nasu siapa yang ditinggalkan oleh manusia. Siapa yang ditinggalkan oleh manusia. Itu terjemah pakai bahasa Indonesia. Kalau terjemah perkatanya, siapa yang manusia meninggalkannya. Cuma jadi gak enak. Siapa yang ditinggalkan oleh manusia. Ittiqa asyarrihi. Karena mencegah atau menjauhi keburukannya. Baik. Sudah jelas arti hadisnya? Jelas ya? Konsep ini seburuk-buruknya orang di hadapan Allah selanjutnya apa Ustaz? Buruk-buruknya inna syarran nasi indallahi manzilatan kedudukan. Kedudukannya. Itu maksudnya seburuk-buruknya kedudukan seseorang di sisi Allah. Begitulah. Manzilah artinya kedudukan. Kedudukan. Man tarakahun nas siapa yang ditinggalkan oleh manusia. Man tarakahun nas siapa yang ditinggalkan oleh manusia. Ittiqa'a syarrihi
untuk menjauhi keburukannya. Udah. Baik. Ustaz. Syukran. Ya. Ada lagi? Pelajarannya Baik. Syarah hadis. Hadis ini Imam Bukhari rahimahullah taala memberi babnya ma yajuzu, babu ma yajuzu min ightiyabi ahli al-fasadi war raibi. Babu ma yajuzu min ightiyabi ahli al-fasadi war raibi. seorang siapa? Babu ma yajuzu min ightiyabi ahli al-fasadi war raibi. Artinya bab apa-apa yang diperbolehkan dari menghibah ahlul fasad dan ar-raib. Ahlul fasad yaitu orang yang rusak dan orang yang diragukan. Diragukan keislamannya maksudnya. Diperbolehkan. Apa ulang Ustaz? Diperbolehkan apa Ustaz? Bab apa-apa yang diperbolehkan berupa atau dari menghibah ahlul fasad, orang yang rusak, war-raib, dan juga orang yang diragukan. Diragukan dalam kurung keislamannya. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu bahwa Aisyah adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini nampaknya tamu ini datang ketika Rasulullah di rumahnya Aisyah. Bahwa ada seseorang datang bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, jadi berkatanya ini tidak di depan orang itu. Ya kan, ketika izin Rasulullah masih di dalam rumah, Rasulullah berkata tentang orang itu, ini orang buruk gitu. Orang yang buruk, Ibnul Ashir. Ini orang yang buruk, orang yang tidak bagus. Ibarat kita kalau ada tamunya nggak kita suka, mungkin kita berbisik sama istri kita. Tuh ngapain sih orang dia datang mulu gitu. Ya, ibaratnya begitu. Jadi intinya tamu itu tamu yang buruk, tamu yang tidak kita suka karena akhlaknya atau karena sifatnya. Falamma jalasa, tapi ketika orang itu duduk, ya, udah dikasih masuk nih duduk, tatallaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa ambasata ilaihi. Rasulullah memasang muka yang berseri-seri di depan wajahnya dan juga senang kepadanya. Ini kan mengesankan begitu ya, terkesan kok Rasulullah kayak punya muka dua sih. Tadi di belakang ngomong ini orang buruk, pas ketemu kok senyum lebar gitu ya, habis itu seneng. Falamman talaqar rajulu, ketika orang itu pulang, sudah pergi, selesai bertamunya, qalat lahu Aisyah, maka Aisyah istrinya bertanya, ya Rasulullah, hina ra'aita ar-rajula qulta lahu kadza wa kadza. Tadi sebelum orang itu masuk, kamu udah ngelihat orang itu, engkau mengatakan ini dan itu. Maksudnya engkau mengatakan orang ini buruk, ya kan? Tapi setelah orang itu duduk, engkau memasang muka yang berseri-seri dan juga senang kepadanya. Aisyah pun istrinya bingung. Kenapa Rasulullah? Kenapa suamiku berperilaku demikian? Ya kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, mata ahidtini fahasyan?" Wa Aisyah, pernah enggak kamu mendapatkan saya sebagai orang yang suka berperilaku keji? Rasulullah tidak pernah berperilaku keji. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu tujuannya untuk memberitahu tentang jati diri orang itu.
sejatinya seperti apa. Nah, tapi ketika bertemu depan orang itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berakhlak yang baik. Lalu Rasulullah mengatakan sungguhnya seburuk-buruknya manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi oleh manusia karena keburukannya. Nah, itu kurang lebih makna hadisnya. Jadi ketika sudah terbayang makna hadisnya, baru kita masuk ke syarah. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama bahwa nama orang itu adalah Uyainah bin Hisn al-Fazari. Uyainah bin Hisn al-Fazari, pakai zai, ra zai, al-Fazari. Fazari. Ya, walaupun ada pendapat lain yang mengatakan namanya bukan itu. Nah, tapi Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa orang itu adalah Uyainah bin Hisn. Uyainah, ain ya ya nun ta marbutah. Bin Hisn, ha kecil, sad nun, Hisn, al-Fazari. Fa zai alif ra ya, al-Fazari. Dalam riwayat yang lain, setelah dia minta izin untuk bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengatakan idzanu lahu, biarkan dia masuk, izinkan untuk dia masuk. Nah, di sini Uyainah bin Hisn al-Fazari pada saat itu belum masuk Islam menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang lain bahwa Uyainah bin Hisn al-Fazari sudah masuk Islam, tapi Islamnya belum kuat. Islamnya lemah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan hal itu. Ingin menjelaskan jati diri si Uyainah bin Hisn al-Fazari. Tujuannya Ada yang belum, Zat? ya. Jadi tadi Uyainah bin Hisn al-Fazari pada saat itu belum masuk Islam menurut satu pendapat. Ada juga pendapat yang lain mengatakan bahwa dia sudah masuk Islam, tapi Islamnya belum kuat, Islamnya masih lemah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan jati diri orang tersebut, supaya orang yang belum mengenalnya tidak terperdaya dengan dia, ya kan? Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian itu bukan karena semata-mata istilahnya ingin menjelek-jelekkan nama orang tersebut, bukan, tapi memang karena sudah nampak darinya semenjak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hal-hal yang menunjukkan bahwa dia itu lemah. Kedengeran ya? Kedengeran nggak? Kedengeran Ustaz? Kedengeran. Kedengeran, Ustaz. Kedengeran Ustaz, kedengeran. Aman Ustaz, gak kedengeran. Ente pajikin Si Roy ini hidup sendiri nih. Kalau yang lain kedengeran, yang lain nggak kedengeran, berarti nggak kedengeran sinyalnya lemah. Iya, si Roy lemah Ustaz, belum nikah. Emang lemah dia, Zat. Ya udah. Baik. Jadi Uyainah bin Hisn al-Fazari itu sudah kelihatan dari dirinya bahwa ada hal-hal yang menunjukkan bahwa imannya lemah, hanya tidak didetailkan apa itu. Intinya sudah kelihatan imannya lemah, sehingga Rasulullah SAW jadi ingin menjelaskan hal tersebut. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini salah satu tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Jadi beliau mengetahui hal tersebut. Salah satu bukti bahwa imannya lemah, bahwa di zaman Abu Bakar itu kan banyak yang murtad umat Islam, ya kan? Salah satu yang murtad adalah Uyainah bin Hisn al-Fazari. Bahkan dia termasuk orang-orang yang memerangi Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tapi setelah itu dia kembali lagi masuk Islam.
Setelah itu dia masuk Islam lagi. Jadi setelah Islam, murtad, masuk lagi ke Islam. Nah, bahkan di zaman Umar bin Khattab, dia ikut berperang dalam sebagian futuhat, sebagian apa ya, penaklukan ya, kalau boleh terjemahkan. Apaan Ustaz? Gak kedengeran Ustaz. Siapa itu yang akan dengeran? Putus-putus Ustaz. Yang lain jelas apa enggak? Jelas Ustaz, jelas. Jelas Ustaz. Nah, kalau yang lain Sinyal Bang Roy kali. antum yang sinyalnya lemah. Jelas Ustaz. Hah? Kalau yang lain jelas, ada sebagian yang jelas, ada sebagian yang lemah, berarti masalahnya bukan di sinyal ana. Kecuali kalau semuanya nggak jelas. Kalau semuanya nggak jelas, berarti emang masalahnya di sinyal ana. Tapi kalau ada yang jelas, ada yang nggak jelas, berarti ya apa namanya? Ya. Roy lagi bermasalah hatinya kali ini, jadi nggak jelas dengerin hadis nih. Ya, Keluar imannya dulu, lagi terus lemah, masuk Ustaz. lagi. Ana lanjutkan ya. Jelas Ustaz. Lanjut Ustaz. Lanjut. Ustaz. Jadi Roy, salah satu Roy bukti keluar bahwa dulu, terus memang masuk lagi Roy. memang orang itu imannya lemah. Jadi di zaman Abu Bakar dia murtad, bahkan sempat memerangi Islam, tapi setelah itu dia kembali lagi ke Islam dan juga ikut bersama Umar bin Khattab di masa Umar bin Khattab dalam sebagian futuhat Islamiyah. Nah, di sini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika melihat orang itu, jadi belum masuk orang itu ke rumah, masih melihat dari dalam rumah, orang itu masih di luar, beliau mengatakan dia adalah seburuk-buruknya orang. Tapi setelah dia masuk ke dalam dan setelah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kebalikannya gitu loh, memasang wajah yang berseri-seri dan menampakkan senang rasa senang kepadanya. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari, falamma dakhala ala nalahul kalam, ketika orang itu masuk, Rasulullah berkata dengan lemah lembut kepadanya. Dan ini termasuk salah satu sifat asli Rasulullah dan juga salah satu bentuk husnul khuluq Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah agar waraja Sallallahu Alaihi Wasallam dzalika al-iqbal alaihi, supaya diterima oleh orang itu begitu ya. Kenapa? Liyaslama qaumuhu li'annahu kana ra'isahum wa lam yuwajihhu. Agar kaumnya itu selamat karena dia adalah pemimpin kaum-kaumnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini termasuk al-mudarah. Kalau antum masih ingat apa yang dimaksud dengan al-mudarah pada pekan lalu. Jadi al-mudarah yaitu kita berlemah lembut kepada orang lain, berkata-kata yang baik, berdakwah dengan cara yang baik, tapi tidak mengiyakan keburukan-keburukannya, ya kan? Nah, itu disebut dengan al-mudarah. Inilah contoh mudarah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diperbolehkan adalah al-mudarah, bukan al-mudahanah. Berbeda dengan al-mudahanah. Kalau al-mudahanah kita mengiyakan keburukan-keburukannya, kemungkaran kita iyakan supaya kita dapat jabatan, supaya kita dekat dengan dia, ya kan? Supaya kita dapat tempat dan lain-lain. Itu yang disebut dengan al-mudahanah, dan itu tidak diperbolehkan. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan al-mudarah. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau demikian? Ya kan? Maka Rasulullah menjawab, kapan engkau mendapatkan saya sebagai orang yang suka berlaku keji? Ya kan? Rasulullah tidak pernah berlaku keji. Yang dilakukan Rasulullah ini kan lemah lembut. Jadi tujuan Rasulullah melakukan itu untuk menjelaskan keadaan asli orang itu. Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya adalah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena menjauhi kejahatannya. Nah,
Jadi ini Ana pernah lihat meme di Instagram. Meme-nya itu ada harimau yang mukanya masuk ke dalam kayak tong besi, dan harimau itu susah untuk menarik mukanya sendiri dari tong besi. Ngerti kan? Nah, terus di situ ada tulisan gua mau nolong elu, cuman gue tahu sifat asli lu. Kalau gue tolongin, gue bisa dimakan. Ngerti kan? Jadi ini mungkin meme yang cocok untuk hadis ini. Jadi karena orang sudah tahu keburukan dia, ya males orang sama dia. Ditinggalin sama orang. Nah, dia lagi kesusahan, mau kita tolong, males lah, ntar kalau dia ditolong dia malah songong lagi, gitu. Ya kan? Jadi kasih hati, minta jantung. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi itu seburuk-buruknya manusia yang dijauhi orang-orang lah, karena orang malas sama dia, ya kan? Karena dia ya buruk akhlaknya, jadi akhirnya orang malas sama dia. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat menjauhi kekejian di seumur hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jawazu ghibatil mu'lini bil fuhshi wa nahwihi. Boleh menghibah orang yang terang-terangan melakukan kefahishahan. Jadi boleh menghibah orang yang terang-terangan melakukan kekejian atau kemaksiatan atau kesyirikan, ya kan, dan lain-lain. Jadi orang yang sudah terang-terangan. Kalau orangnya melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi, maka nggak boleh kita ghibah. Ya. Karena kalau menghibah orang yang melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, maka selama maksiatnya masih sembunyi-sembunyi, maka kita tutup aibnya. Man satara mu'minan satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Karena kalau kita menyebarkan aib seseorang, ada saja mungkin suatu waktu aib kita yang disebarkan. Ya, jadi selama seseorang itu melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, ya sudah tutupi aibnya, dan juga kita nasihati secara pribadi, tidak perlu kita sebarkan. Tadi Rozikin tanya, yang kedua nggak kedengeran. Yang kedua, boleh menghibah orang yang terang-terangan melakukan kefahishahan, kemaksiatan, kesyirikan, ya kan? Jadi orang yang terang-terangan, jadi kalau orang yang sudah terang-terangan melakukan kemaksiatan itu, ya sudah, nggak masalah kita ghibah, karena memang dia sudah terang-terangan, sudah tidak punya rasa malu untuk melakukan kemaksiatan. Adapun yang sendiri-sendiri, contohnya antum ngegap teman antum lagi maksiat nih ya, ngegap nih, dia maksiatnya lagi sendiri-sendiri, ini dia kegap sama antum, dia lagi maksiat, jangan antum kasih tahu ke orang lain, kemarin gua ngegap si itu loh lagi maksiat. Jangan. Selama dia maksiatnya masih sendiri-sendiri, tapi sudah, itu jadi rahasia antum dengan dia. Kalau mau antum nasihati secara pribadi. Nah, tapi kalau orangnya sudah terang-terangan, dia sudah terang-terangan misalkan berzina, nggak tahu malu lagi dia, atau sudah terang-terangan di depan publik dia minum khamar. Nah, banyak sekarang youtuber itu sambil minum khamar, dia sudah terang-terangan tidak malu lagi, ya kan? Maka tidak masalah kita ghibah. Tujuannya apa? Tanfiran min halihi, supaya kita menjauhi keadaannya. Jadi ibaratnya kita ngomongin dia itu bukan ghibah lagi, karena semua orang sudah tahu, ya kan? Wa nushan li siwahu hatta la yakuna mithlahu, dan juga sebagai bentuk nasihat untuk orang lain supaya orang lain tidak jadi seperti dia. Jadi ini mengesankan kalau Uyainah bin Hisn al-Fazari termasuk orang yang terang-terangan melakukan kefahishahan, sehingga Rasulullah SAW mengatakan demikian. Seandainya dia bukan orang yang terang-terangan melakukan kefahishahan, maka Rasulullah tidak akan terang-terangan, tapi Rasulullah akan
Menasihatinya secara pribadi. Ya kan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi inna syarran nasi indallahi yaumal qiyamati manzilatan yaumal qiyamati man tarakahu an-nasu ittiqa'a syarrihi. Yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah jawazu mudarati dzisyarri awil fuhsyi. Boleh bermudarah dengan orang dengan ahli syar atau ahli fahisyah. Tadi bermudarah, kita berkata-kata baik, berdakwah dengan lembut, itu boleh. Bi'ilanatil kalami wal basyasyah. Jadi dengan kata-kata yang lembut, wal basyasyah, dengan muka yang berseri-seri. Hirsan ala salamati min syarrihi wa qabihi kalamihi. Supaya kita terhindar dari kata-kata dari perilakunya yang buruk dan kata-katanya yang buruk. Tapi bukan artinya kita mengiyakan kemaksiatan dia. Jadi mungkin kalau misalkan kita punya teman yang sudah terang-terangan melakukan kemaksiatan, boleh kita berlaku baik sama dia, boleh. Boleh kita berlemah lembut sama dia, boleh. Tapi jangan mengiyakan kemaksiatannya. Justru kita harus menasehatinya. Sama Ya kan? Sat, sama kayak gini Sat ya, nonton YouTuber yang minum-minum gitu. Boleh Kenapa juga, tuh? boleh gitu ya. Nonton YouTuber yang minum-minum. Yang kan kita tahu nih dia misalnya khuluqus sayyi'ah gitu kan, akhlaknya buruk gitu, terus ya minum juga, terus tapi kontennya kadang lucu gitu-gitu Zat. Gak apa-apa gitu. Ya itu nggak ada gunanya sebenarnya. Buang waktu. Ya. Aldi. Lebih baik dihindari. Ya gitu lebih baik dihindari. Karena begini, ketika kita melihat seseorang melakukan kemaksiatan, itu kalau terus-terus dilihat bisa membuat diri kita terjerumus dalam fitnah. Kita melihat orang minum khamar, awalnya kita bilang wah itu haram, wah ini bejat orang dan lain-lain. 2 kali ngelihat mulai hilang tuh perasaan. 3 kali ngelihat mulai ngelihat oh keren juga nih orang ya. 4 kali ngelihat mulai mempelajari ini minuman keras apa aja sih mereknya, ya kan? 5 kali ngelihat nanti mulai dipelajari ini harganya berapa, mereknya mana yang keren, mana yang enak. 6 kali ngelihat mau coba cicip-cicip dikit-dikit. 7 kali lihat, ya. Akhirnya lama-lama kalau ngelihat terus jatuh juga. Yang dari awal jatuh hati juga gitu loh. Yang awalnya kita melihatnya kita anggap dosa besar, tapi karena terus-terusan dilihat, akhirnya kita jatuh hati sama dia, sama khamar itu. Jadi anak nggak saranin untuk nonton-nonton yang seperti itu. Karena ya hati kita bisa berubah. Kayak orang mencuri saja. Awalnya waktu kita kecil, melihat orang yang mencuri itu wah bejat lah ya, atau zolim gitu. Tapi kalau teman kita pencuri semua, kita sering lihat teman kita mencuri, akhirnya lama-lama kita bisa terbawa. Jadi apa yang kita lihat itu sangat berpengaruh terhadap hati kita. Jadi harus dijaga. Karena semua itu dari mata. Mata itu sumber segala-galanya. Sumber segala-galanya mata. Baik. Ustaz. 3 pelajaran yang bisa kita ambil kurang lebih dari hadis tadi. Kalau ada pertanyaan, Ale, boleh nanya gak Ustaz? Tadi ketinggalan yang kedua Ustaz. Tadi gak ada suaranya. Oke. Yang kedua, sekarang udah jelas suaranya. Udah jelas belum suaranya? Udah. Baik, yang kedua, anu ulangi sekali lagi.
Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini adalah bolehnya menghibah orang yang terang-terangan melakukan kefahisyahan, melakukan fahisyah, ya, melakukan maksiat, melakukan syirik. Jadi orang yang sudah terang-terangan yang boleh kita ghibah. Kalau orang yang tidak terang-terangan maka tidak boleh kita ghibah. Karena artinya dia masih punya rasa malu. Dan kita anggap ya dia mungkin sedang lemah imannya dan sedang bermaksiat. Sama seperti kita, terkadang lemah iman, bermaksiat. Jadi orang yang sudah tidak punya rasa malu dan dia terang-terangan, maka tidak masalah dighibah. Tanfiran min halihi, supaya menjauhkan kita dari keadaannya. Buat Wa pelajaran. nushan li siwahu hatta la yakuna mithlahu, dan sebagai bentuk nasihat untuk orang lain agar orang lain tidak jadi seperti dia. Jadi kalau misalkan ada di di lingkungan kita gitu ya, di ring kita orang yang suka misalkan suka suka main judi dan orangnya sudah tidak malu main judi. Ya, misalkan namanya, nggak usah pakai nama lah ya, tersinggung kalau namanya sama. Si Fulan lah ya. Maka Roy kita ya, boleh Ustaz sebutkan, Roy. jangan Roy berjudi sebut aja kayak si Ustaz Fulan. namanya Roy gitu. Ya, atau dia suka berzina, jangan suka berzina seperti si Fulan. Apalagi kalau misalkan si Fulan itu meninggal dalam keadaan suul khotimah, itu bisa sangat jadi pelajaran. Walaupun kalau orang sudah meninggal sebenarnya selayaknya tidak perlu kita jelek-jelekan lagi gitu ya. Cuman itu akan sangat menjadi pelajaran. Sebagaimana Fir'aun, Allah abadikan matinya dalam Al-Quran. Supaya menjadi pelajaran buat kita semua. Itu yang kedua. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, izin bertanya Ustaz. Silakan Pak. Ya, tadi tentang al-mudahanah dan mudaharoh itu apakah penekanannya pada ya? Al-mudahanah itu Ustaz ya? Al-mudahanah dan al-mudaroh. Naam. Al-mudaroh. Anak tuliskan di chat. Iya. Lanjutin, nggak apa-apa, lanjutin pertanyaan. Iya, itu apakah terkait dengan prinsip Ustaz penekanannya? Jadi kan kalau Ana lihat tadi ada yang kita maksudnya lemah lembut, berseri-seri, namun kita tidak mengiyakan keburukannya gitu ya. Adapun yang satunya itu cenderungnya itu lebih kepada kebaikan Ustaz ya. Yang istilah satunya tadi. Al-mudahanah. Iya. Nah ini semisal contoh begini Ustaz. Ana mengagumi nih sosok seperti Rocky Gerung seperti itu. Namun kalau kami ketahui kan beliau itu secara keyakinan itu bukan Islam gitu Ustaz. Nah itu hanya sekedar mengagumi tapi tidak di masalah akidah. Itu bagaimana Ustaz pandangan syariat tentang ini? Oke. Ustaz. Jadi Ana nggak tahu apakah itu termasuk mudahana atau mudaroh, kayaknya dua-duanya nggak masuk. Jadi apa sih namanya? Kalau itu sih sah-sah saja selama tidak berlebihan begitu ya. Yang dimaksud dengan al-mudahana itu contohnya begini. Contohnya apa sih namanya? Ada orang misalkan di lingkungan kita yang orangnya itu punya kedudukan, habis itu dihormati, tapi dia banyak melakukan kemaksiatan, ya kan? Nah, maka ketika kita bermuamalah dengan dia, kita tetap menjaga akhlak,
Habis itu tetap menjaga kata-kata yang baik agar kita selamat dari sifat buruk dia, misalkan. Tapi kita tidak mengiyakan kemaksiatan-kemaksiatannya. Kita sama sekali tidak memuji dia, ya kan? Tidak mengiyakan kemaksiatan dia. Nah, itu yang disebut dengan al-mudarah. Nah, itu tidak masalah. Kalau al-mudahanah, contohnya al-mudahanah. Ada zaman sekarang orang-orang supaya dapat jabatan, ya kan? Akhirnya dia berceramah yang isinya membolehkan riba. Nah, ini lagi viral sekarang nih. Ada orang mengaku katanya utusan BI, utusan OJK berceramah lalu membolehkan riba isinya. Dibuat dalil macam-macam, ya kan, karena zaman sekarang katanya sudah kebanyakan orang yang sadar akan riba, tanda kutip menurut dia, sehingga pada resign dari bank, sehingga bank itu banyak diisi oleh orang non muslim, ya kan, sehingga nanti akan, ya pokoknya intinya dia ingin membolehkan riba. Itu yang disebut dengan al-mudahanah. Jadi macam dia kayak berdalil tapi mengiyakan kemaksiatan. Dan ini banyak sekali terjadi di zaman sekarang. Jadi tujuannya dunia, sehingga dia mengiyakan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Kalau Anda boleh sebut nama kayak Abu Janda itulah, itu namanya mudahanah itu dia. Nampaknya bagus sekali kata-katanya. Kalau orang awam banyak yang tertarik sama dia. Ali ngabalin, Ustaz. Mudahanah. Hah? Kenapa? Ngabalin. Ya, mirip-mirip lah itu. Itu namanya mudahanah. Jadi dia membela kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran orang-orang yang memberi keuntungan kepada dia. Selama orang itu memberi keuntungan kepada dia, maka apapun yang orang itu lakukan, dia akan bela. Mau kemungkaran, apalagi kalau orang itu berlaku baik, pasti dia bela bisa-bisan. Gitu ya. Itu yang disebut dengan al-mudahanah. Nah, itu tidak bolehkan dalam Islam. Ustaz, apa Ustaz? Ya. Ana pengen bertanya Ustaz terkait yang poin ketiga Ustaz. Berdakwah dengan lembut supaya kita terhindari dari perilaku buruknya Ustaz. Jadi saya ngalamin sendiri Ustaz ya. Jadi kan saya masih muda Ustaz ya. Teman-teman juga masih muda. Ini teman-teman saya sekolah Ustaz. Jadi pernah saya malam-malam, jadi kita tuh ada tempat tongkrongan Ustaz. Tiba-tiba saya datang ke tempat tongkrongan. Nah di tempat tongkrongan itu saya nggak tahu itu teman-teman saya ternyata lagi pada ya minum-minum Ustaz. Ya. Terus teman-teman saya tuh pada tahu gitu kalau saya datang. Jadi dia ngindarin botolnya gitu Ustaz. Iya. Nyembunyiin botolnya gitu ya. Ya betul. Nah di situ saya juga nggak tahu tuh teman-teman lagi pada minum kan. Nah saya hanya bercanda gitu saat ke temen, tobat lo gitu, tobat gitu kan. Itu gimana Ustaz? Apakah saya terus lanjutin aja, saya ngasih nasihat ke teman-teman gitu kan? Walaupun ya teman-teman itu udah terpengaruh gitu Ustaz. Tapi saya berusaha keras biar nggak terpengaruh Ustaz. Gimana Ustaz? Iya. Ya. Jadi ketika antum datang, mereka menyembunyikan botolnya, itu menunjukkan bahwa antum punya wibawa dan antum dianggap orang soleh. Itu yang pertama udah bagus. Kalau antum datang, mereka malah nawarin, woi minum yuk bareng. Nah, itu berarti bermasalah gitu ya. Tapi kalau ketika antum datang, mereka nyembunyiin botol, mereka kayak malu-malu gitu, atau ya pokoknya berusaha supaya nggak kelihatan sama antum, berarti antumnya orang baik, dianggap mereka orang baik dan orang soleh. Dan antum ketika menasihati mereka sudah betul, begitu. Karena memang ya harus dinasihati orang seperti itu. Memang tugas kita sebagai
kawan harus menasehati ketika melihat kawan bermaksiat. Adapun dia menerima atau tidak menerima bukan urusan kita, ya kan? Karena memang itu urusan Allah. Jadi kita hanya memberi nasihat lah. Kan disebutkan dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi. Antum kalau bisa dengan tangan, dalam artian dengan action langsung karena antum punya kuasa, ya bagus. Tapi kalau enggak, yang sepantaran dengan kita, paling tidak dengan lisan, dengan kita sama teman kita itu kan sepantaran, paling tidak dengan lisan. Nah, kalau misalkan tidak bisa karena memang orang yang lebih kuat, lebih power daripada kita, paling tidak dengan hati. Kita mengingkari itu dengan hati kita. Jadi apa yang antum lakukan, ya insya Allah sudah benar. Yang penting jangan sampai antum terpengaruh dengan mereka gitu. Nah. Berarti lanjutin terus ya? Ya, lanjutin terus. Memang dakwah harus terus lanjut, nggak boleh berhenti. Kalau pertanyaannya lanjutin terus, ya lanjutin terus. Namanya dakwah, menasihati orang ya nggak boleh berhenti. Kalau berhenti ya semua orang berhenti, setan menang dong. Karena aneh sedih juga saat teman sekolah gitu saat ya. Dia kayak kecebur ya kemaksiatan gitu saat. Ya. Gak apa-apa. Roy, saya mau nasihatin Roy nih biar buru-buru nikah. Sih nggak jelas sih bocah. Ustaz, apa tadi ya? Al-Mudarah sama Al-Mudahanah ya Ustaz ya. Nah, itu kaitannya dengan yang sedang terjadi ini, apa yang bisa kita lakukan Ustaz? Misalkan kayak kita boikot produk-produk Prancis itu termasuk Al-Mudahanah apa gimana Ustaz? Itu bukan Al-Mudahanah, bukan Al-Mudarah, itu namanya pembelaan terhadap Rasulullah. Kalau itu bukan Al-Mudahanah, bukan Al-Mudarah. Kalau Al-Mudahanah, nih misalkan Presiden Prancis jelas-jelas menghina Nabi. Justru misalkan ada orang yang membela Presiden Prancis dengan harapan nanti akan dikasih penghargaan sama Presiden Prancis. Itu namanya Al-Mudahanah. Mudahanah. Ya. Jadi dia Ustaz, berarti simpelnya Al-Mudahanah itu Ustaz. Iya. Berarti simpelnya Al-Mudahanah itu penjilat gitu Ustaz. Iya, penjilat dalam bahasa agama artinya dia mengiyakan kemungkaran seseorang tujuannya supaya dapat keuntungan duniawi, itu namanya Al-Mudahanah. Oke? Siap. Terus kalau yang satunya Ustaz? Kalau Al-Mudarah itu apa namanya? Apa sih namanya? Ada yang mengartikan bazlud dunya li salihid dunya atau li salihid din. Ya. Jadi mengeluarkan hal yang duniawi untuk mendapatkan hal yang duniawi, atau mengeluarkan hal yang duniawi dan agama. Jadi itu tadi, antum berlemah lembut, ya kan? Tujuannya bukan karena suka sama dia, tapi supaya antum selamat dari cacian dia. Antum berlemah lembut sama orang yang suka maksiat, tujuannya bukan karena mengiyakan kemaksiatannya, atau bukan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari dia, bukan, tapi karena antum supaya selamat dari kejahatan lisan dia atau sifat dia yang buruk gitu. Tapi tidak mengiyakan kemaksiatannya, hanya semacam apa namanya pending untuk apa namanya untuk menyampaikan kebenaran gitu ya. Oke Ustaz. Ya, Ustaz. Afan Ustaz, mungkin ada satu lagi tadi terkait dengan Al-Mudahanah, itu terkait dengan moralitas nggak Ustaz? Seperti tadi yang dicontohkan kan Abu Janda begitu ya. Itu kan kayaknya kita jengkel, kesel, bagaimana begitu. Maksudnya yang Anas tanyakan di sini, dia lebih kepada
kerusakan atau kemaksiatan yang berbentuk moralitas gitu, Ustaz? Atau yang lain? Sebentar, Ana kurang paham pertanyaannya nih. Jadi tadi kan yang al-mudahanah itu Ya, itu yang nggak boleh kita ikuti gitu, Ustaz ya. ya, Yang keburukan-keburukan itu. Maksudnya ya. keburukan-keburukan yang dicontohkannya itu karena tersangkut masalah moralitas misalkan. Atau maksudnya kerusakan atau kemaksiatan yang berbentuk yang lain gitu, Ustaz. Semuanya. Semuanya, mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Jadi kalau kita ambil contoh Abu Janda nih ya. Dia kan apapun yang berasal dari orang yang membacking dia akan bela mati-matian. Itu namanya mudahana. Baik baik maupun buruk dia bela mati-matian. Kemungkarannya dia plesetin supaya kelihatan bagus. Itu namanya mudahana. Itu seperti orang-orang Quraisy ketika membela orang-orang Yahudi. Kebalik seperti orang-orang Yahudi ketika membela orang-orang Quraisy yang ingin memerangi Rasulullah. Jadi orang-orang Quraisy itu bertanya kepada orang-orang Yahudi, ya kan? Kalian kan ahlu kitab, ya kan? Lalu apakah Muhammad ini berada di atas kebenaran? Maka orang Yahudi mengatakan tidak berada di atas kebenaran. Padahal orang Yahudi tahu bahwa Muhammad ada di atas kebenaran. Gitu. Jadi orang Yahudi melakukan itu supaya mendapatkan keuntungan dari Quraisy, supaya mereka dikirim bala tentara bantuan kan begitu. Itu namanya mudahana. Jadi ya menutupi kebenaran, habis itu membela kemungkaran, tujuannya supaya dapat keuntungan dunia. Munafik ya Ustaz. Hah? Ustaz, Munafik izin ya. bertanya, Ustaz. Iya.